Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sebelum belajar ada baiknya yuk kita berdoa dahulu. Pada pertemuan pertama kita kali ini akan belajar tentang tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya yaitu organ gerak hewan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita simak dulu animasi berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya gambar animasi ini. Kalian perhatikan semua aktivitas makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setelah kalian melihat animasi tersebut, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Ya, aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup yang ada di dalam animasi itu apa saja coba? Ada yang berlari ya, makhluk tersebut. Ada yang berlari, melompat, ada yang terbang. Nah, kira-kira semua makhluk hidup tersebut dapat melakukan gerakan-gerakan itu disebabkan oleh apa? Ya, tentunya mereka melakukan aktivitas tersebut itu dikarenakan adanya organ gerak yang ada di dalam tubuh mereka. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak teks berikut yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Yuk kita baca sama-sama ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak, dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tersebut terdiri dari berapa paragraf ya? Ya, teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok itu?
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana ide pokok biasanya disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri itu memuat ide pokok yang bisa berada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, dari paragraf 1, bacaan tersebut kira-kira mana sih yang disebut dengan ide pokok dan mana yang disebut dengan kalimat pengembang? Seperti yang sudah dijelaskan, ide pokok itu sama saja dengan kalimat utama. Jadi, dari paragraf tersebut, kalian perhatikan atau kalian amati kira-kira mana sih yang jadi kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah-tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Dari paragraf 1, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian setelah ide pokok itu biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang, yaitu rincian dari ide pokok tersebut. Nah, kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan paragraf yang kedua? Caranya sama, kalian baca terlebih dahulu, baca dengan baik-baik, kemudian kalian temukan mana sih kalimat utama atau ide pokoknya. Setelah itu, kalian tentukan juga kalimat pengembang. Nah, dari paragraf kedua tersebut, kita temukan bahwa ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dari contoh-contoh yang disampaikan tadi, sekarang coba kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 3, 4, dan 5. Lalu kalian isikan ke tabel ini ya. Setelah kalian memahami apa yang disebut dengan ide pokok, sekarang kita belajar untuk mengembangkan sebuah ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Contohnya, ide pokok dari organ gerak terdiri atas dua macam, kita bisa kembangkan menjadi gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, untuk mengembangkan ide pokok ini, kalian bisa mengambil kalimat dari teks yang sudah kalian baca. Kalian pilih kira-kira kalimat mana sih yang sesuai untuk mengembangkan ide pokok yang dimaksud. Untuk latihan selanjutnya, kalian bisa mengembangkan dua ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, tugas-tugas yang sudah disampaikan kalian salin ke dalam sebuah buku tulis. Oke? Kiranya sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.